Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba memperbaiki kipas angin yang rusak atau mati total. Nah, di sini kita akan melakukan perbaikan kipas angin. Pertama-tama kita coba cek untuk arus yang masuk dari PLN ke kipas angin. Nah, kita udah coba cek, berarti posisi kipas tidak muter sama sekali. Nah, langkah pertama kita ambil buka kipasnya. Kipas angin kita lepaskan, terus baut-baut saklar, penutup saklar untuk saklar yang menyetel kecepatan dan perputaran kipas. Setelah kita bongkar, tutup saklarnya, kita buka juga, coba mengeluarkan dinamo yang ada di dalam kipas itu. Setelah kita coba terbuka semua, kita lakukan cek untuk arus yang dari masuk PLN. Kita cukup menggunakan obeng untuk mengetes ada arus apa tidaknya di dalam kabel yang arus listrik yang masuk ke dinamo. Kita cek satu persatu antara min sama plusnya. Terus kita coba cek juga komponen di dalam kipas apakah masih berfungsi atau tidak. Kita bisa tahu dari tes pen. Setelah kita coba yang ini arus masuk, tidak ada kabel yang putus. Kita coba cek, tidak ada kabel yang putus, tapi masih posisi kipas tidak bisa muter. Kita coba cek, kita masukkan kipasnya ke dalam asnya, kita coba, masih kita puter, ternyata tidak ada masalah, masih bisa muter. Kita coba cek, kita buka lagi. Terus langkah selanjutnya, kita alat yang kita butuhkan cukup pakai obeng, tes pen, gunting, dan lakban. Kita cek di komponen kapasitor itu ada yang masuk atau tidak. Ternyata masih masuk, arusnya masih masuk. Kita coba ambil potong kabel di komponen yang itu, ada dua kabel antara warna merah sama abu-abu. Kita coba ambil untuk kabel yang warna abu-abu. Ini yang menentukan perputaran kipas, muter ke kanan ataupun berlawanan dengan arah jarum jam kipas perputaran kiri. Terus kita ambil, telusuri kabel yang dari kabel PLN yang warna biru, kita sobek sedikit. Nah, kita lukai, sobek untuk menyambungkan kabel. Kita coba jumper antara yang dari PLN ke dinamo, alat yang ada di dinamo itu. Kita butuhkan kabel, kira-kira kita ukur kabel, kita jumper untuk menjumper si kabel arus dari PLN ke dinamo. Kita butuhkan kabel kurang lebih, nggak usah terlalu panjang, kurang lebih 1 jengkal. Nah, 1 jengkal. Terus kita potong ujungnya, kita bakar untuk mengupas kabel yang tadi kita potong itu untuk menjumper. Ujung sama ujung kita bakar, kita buka kabelnya untuk menyambungkan kabel yang dari komponen AC
kita masukkan, kita lilitkan yang ke kabel yang warna abu-abu. Untuk langkah awal kita lilitkan, kita putar kabelnya biar kencang. Setelah itu biar tidak ada terjadi konsleting atau kebakaran, kita pakai lakban untuk melindungi atau membungkus kabel yang kita sambungkan tadi sampai rapi, tidak ada kabel yang keluar, biar tidak terjadi konsleting arus. Kalau video ini bermanfaat kepada para pemirsa guys, jangan lupa like and comment, share, dan bunyikan lonceng untuk mengikuti video-video kita dari channel Jan Linting selanjutnya. Terus untuk tahap kedua, setelah tadi kabel yang satu kita masukkan ke komponen yang ke dinamo AC, kita sambungkan lagi satu ujung kabelnya, kita sambungkan ke arus PLN yang setelah kita kupas yang warna biru, karena warna biru itu adalah arus positifnya. Kita sambungkan seperti tadi yang ke komponen itu, sama seperti semula, seperti awal yang tadi kita sambungkan, kita lilitkan. Setelah itu kita bungkus pakai lakban juga biar lebih aman dan untuk melindungi dari konsleting juga. Setelah itu kita rasa cukup, kita coba tes, kita cek, kita masukkan ke steker kontak apakah sudah berfungsi atau belum. Kita nyalakan, pencet saklarnya apakah sudah bisa muter atau belum. Ternyata kita coba cek arusnya, arus stop kontaknya. Kita coba pencet lagi untuk mengetes apakah sudah bisa berfungsi atau belum. Nah, ternyata ini sudah bisa berfungsi. Kita coba memasukkan kipasnya ke dalam as dinamo. Posisi dinamo apakah bisa berfungsi atau tidak, kita kunci sementara. Kita kunci biar kencang, jangan sampai salah, karena kalau sampai kendor dikhawatirkan kipasnya akan lepas. Kita coba, pemirsa, ternyata dari kita coba jumper kabel dari PLN ke dinamo, komponen dinamo, ternyata bisa muter kipas. Kita pencet low, kita coba pencet yang kencang, setelah kita ternyata sudah bisa berfungsi pemirsa. Oke semua, dan cuman yang kita butuhkan alatnya cukup dengan obeng, tespen, lakban. Setelah semuanya kita sudah, kipas sudah berfungsi, kita cabut kembali si kipas, ban kipasnya kita ambil, kita copot dan masukkan lagi, kita tutup, kita rapikan kembali seperti awal semula. Tutup kabel, tutup saklar. Jangan lupa kita cabut dulu stop kontaknya biar tidak terjadi kesetrum. Kita masukkan, kita rapikan kabel-kabelnya.
kita pasang baut untuk penjepit kabelnya biar nanti tidak tertarik-tarik bila mana ada tekanan atau tarikan kabel, biar tidak putus sambungan kabel yang masuk ke dalam saklar. Kita putar penjepit kabelnya itu dengan baut sampai posisi kencang. Kita tutup kembali penutupnya sampai rapi. Kita masukkan baut, kita putar kencangkan dengan memakai obeng. Setelah kita dirasa udah cukup kencang obeng masing-masing baut, kita kencangkan kembali untuk mengecek jangan sampai terjadi kebuka lagi. Terus kita masukkan dinamo ke dalam rumah dinamo yang tadi awal kita copot, lepaskan. Kita coba untuk lebih amannya, kita kembali kita rapikan kabel yang tadi arus yang kita sambungkan pakai kabel jumper. Kita rapikan, bungkus sampai rapih, benar-benar rapih, tidak keluar kabel atau kelihatan kabelnya, karena kalau sampai bersentuhan nanti bisa terjadi konsleting sebelum kita masukkan ke dalam rumah dinamo. Sekali lagi, bila mana video ini bermanfaat untuk pemirsa, saudara-saudara semua, tolong jangan lupa like and share, komen, subscribe, bunyikan lonceng untuk mengikuti video-video kita selanjutnya, pemirsa. Dan setelah dirasa cukup aman dari kabel itu, kita cek ulang kabelnya, kita rapikan,
kita masukkan dinamo ke rumah dinamo. Kita pasang, kita masukkan kembali tutup pengaman dinamo, kita rapihkan, terus kita pasang bautnya supaya tidak goyang atau lepas dari rumah dinamo. Yang jelasnya biar kita pasang biar lebih safety, aman, karena kalau terjadi goncangan atau goyang-goyang di dinamo, khawatirnya akan terjadi putus kabel atau konsleting. Kita kencangkan baut-baut yang terpasang pada posisi semula pakai obeng. Setelah dirasa cukup, kita masukkan kembali fan kipasnya ke kipas dinamo, kita pasang, kita kencangkan pakai pengaman fan kipas dinamo, kita rapihkan. Posisi jangan sampai ada yang ketinggalan dari pengaman-pengaman baut ataupun dari pengaman kipas. Kita cek ulang, kencangkan, terus kita pasang fan kipasnya. Kita coba, kita tes lagi apakah setelah sudah selesai, kita coba cek ulang, tes kembali apakah masih berfungsi atau tidak. Dari kipas, perputaran kipas yang kita tadi coba kita masukkan ke stop kontak, cek, ternyata masih berfungsi dan berhasil. Putaran kipas sudah berfungsi kembali. Kita coba cek antara low, kecepatan kipas rendah, sedang, sampai yang tertinggi, kecepatan tinggi. Semuanya berhasil. Cukup dengan mencoba memperbaiki kipas angin yang mati total dengan mudah, cukup pakai obeng dan ban. Ternyata di sini udah oke.